Berikutnya masuk ke struktur flowchart branching ya. Kita tulis di sini kedua bentuk umum flowchart yaitu branching atau percabangan. Ya, flowchart ini sendiri digunakan untuk merancang program yang mulai agak ribet ya. Jadi ada dua pilihan, nggak lurus seperti tadi flowchart yang pertama. Flowchart pertama kan lurus dari atas ke bawah selesai, nggak ada masalah apa-apa. Nah sekarang ini di tengah perjalanan program tersebut dihadapkan pada dua pilihan kondisi ya atau kondisi tidak, tergantung kondisinya seperti apa. Misalnya apakah nilainya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil cetak ganjil, kalau genap cetak genap. Atau seperti ini, apakah nilai Anda di bawah 60? Kalau ternyata nilainya 60 ke atas, itu dinyatakan lulus. Kalau nilainya ternyata 60 ke bawah, itu dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk flowchartnya. Jadi input dulu, baru proses, baru di sini seleksi kondisi. Ini yang simbol diamond. Jadi nggak dalam satu kali jalan nggak langsung dua-duanya. Ya dan tidak ini ya dan tidak ini dijalankan bersamaan, enggak. Dijalankan salah satu aja. Misalnya yang dijalankan tidak, ya yang ya kondisi ya tidak dikerjakan. Atau misalnya sebaliknya, kondisi ya dijalankan, ya kondisi tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi dihadapkan dua pilihan. Ya, oke. Contoh, kita masuk ke contoh programnya. Ya, di sini ada program untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Ini pseudocode-nya. Yang pertama, masukkan sebuah bilangan. Yang kedua, bagi bilangan tersebut dengan 2. Yang langkah ketiga, jika sisa pembagian 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Dan jika sisa pembagian adalah 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Ya, ini program untuk mencari bilangan ganjil dan genap. Oke, ini pseudocode-nya kebetulan sudah ada, ini kita tinggal kopas saja. Ini pseudocode-nya ada dua kondisi ya di sini. Jadi ini proses input, berikutnya lagi ini tahap input yang nomor 1. Yang kedua tahap proses, yang ketiga tahap output. Ya, tahap output ini nggak dibaca semuanya, nggak dibaca dua baris ini, nggak. Ya, yang dibaca salah satunya. Kalau nggak yang atas, ya yang bawah, seperti itu. Ini pseudocode-nya, kita persingkat aja. Ya, boleh ditulis seperti ini, pseudocode-nya boleh seperti ini. Kita peringkas ya pseudocode-nya, input bilangan. Yang kedua, kita kasih nama variabel bil ya. Untuk mempersingkat aja, bil mod 2 sisa ya, kita tulis sisa bil mod 2. Yang ketiga, jika sisa sama dengan 0 maka cetak genap. Kondisi sebaliknya, jika sisa sama dengan 1 maka cetak ganjil ya. Jadi terserah pseudocode-nya mau pakai yang cara panjang seperti ini silahkan, atau cara yang lebih sederhana seperti ini juga nggak apa-apa. Untuk memperingkas aja, memperingkas tampilan di monitor, yang panjang kita hapus saja, kita pakai yang singkat aja. Ya, pseudocode-nya seperti ini. Lalu, nah ini flowchart. Flowchart-nya kita kopas. Oke, kita peringkas simsalabim. Kita peringkas sesuai dengan pseudocode yang kita buat. Walaupun ini sebenarnya sama ya, sesuai juga nggak apa-apa. Cuma biar lebih gampang agar bahasa pseudocode dan bahasa flowchart-nya sama. Kita ubah. Kita mulai tahap pembacaan flowchart-nya. Yang pertama, input bilangan. Di sini saya input misalnya 10. Tampil di monitor, ya, di RAM juga tersimpan 10. Berikutnya lanjut ke tahap kedua, yaitu proses. Sisa adalah bilangan mod 2. Ya, ini tidak tampil di monitor nih, tapi terproses di RAM. Sisa sama dengan bilangan mod 2. Bil mod 2 itu artinya bil itu 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Ya, jadi nggak ada sisa pembagian. Jadi sisa pembagiannya yaitu di sini hasilnya yaitu sisa sama dengan 0. Berikutnya di tahap seleksi kondisi. Di sini ditanyakan apakah sisa sama dengan 0? Ya, kita lihat di sini, sisa sama dengan 0. Oh, ternyata iya. Sisa itu adalah nilainya 0. Kalau 0, dia arahnya ke bawah karena ya, jawabannya ya. Begitu ya, dia tercetaklah di sini genap ya, tercetak di sini genap. Begitu selesai tercetak genap, ya udah selesai, programnya selesai, keluar programnya. Ya, ini kalau kita input bilangan genap. Nah, sekarang kita input angka yang lain, misalnya bilangan ganjil. Misalnya kita input 9, tersimpan di RAM yaitu 9.
Masuk ke tahap proses, tidak tertampil di monitor tapi tersimpan di RAM. Sisa sama dengan 9 mod 2. Hasilnya sisa sama dengan 1. Karena 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Di sini kalau mod itu yang diambil bilangan bulatnya aja yaitu 4-nya. Setengahnya pecahannya nggak diambil. Jadi sisanya berapa? Sisanya 1. Berikutnya masuk ke ke tahap seleksi kondisi. Ditanya di sini, apakah sisanya sama dengan 0? Ternyata sisanya adalah 1, berarti jawabannya tidak. Begitu jawabannya tidak, maka outputnya yang tampil yaitu tampil di monitor adalah ganjil, ya seperti ini. Lalu programnya selesai. Oke, sekarang kita bikin codingnya. Build sama dengan build mode 2. Ya, jadi mode itu kita nggak bisa tulis seperti ini ya, mod kita nggak bisa tulis seperti ini. Kita tulis mod itu simbolnya persen ya, artinya ini bilangan di mode 2. Seleksi kondisi kita pakai if sisa sama dengan 0. Jadi kita untuk seleksi kondisi kita nggak bisa sisa sama dengannya 1 seperti ini ya. Kalau sisa sama dengan 1 ini dibacanya pada variabel sisa beri nilai 0. Bacanya seperti ini, jadi nggak bisa kecuali kita kasih sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 2 bacanya jadi apakah sisa nilainya adalah 0 ya, beda bacanya. Sama dengan 1 bacanya beri nilai, sama dengan 2 bacanya apakah sama dengan sekian ya, seperti itu. Jika sisa itu sama dengan 0 cetak genap. Jika bukan 0 atau 1 cetak ganjil. Begitu kita running, nah ini input bilangan saya masukkan 10. Begitu di enter, nah hasilnya genap. Kita coba running lagi, saya masukkan 9. Begitu di enter, hasilnya ganjil. Ya, jadi programnya kira-kira seperti itu. Ya, jadi untuk struktur branching ya ini saya anggap oke. Sequence sudah oke, branching sudah oke. Tinggal satu lagi. Ya, jadi pseudocode-nya seperti ini. Flowchart-nya seperti ini. Codingnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke struktur berikutnya.